disadari. Misalnya melacur dan sebagainya, itu jiwa saya bisa menyadari hal itu. Tapi dosa hati, saya ingin kira-kira memahami tentang dosa hati supaya saya tobat kepada Allah, bisa menangis karena dosa hati. Mungkin kalau dosa jawareh atau dosa jasmani, karena disadari itu dosa, saya bisa menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah karena benar-benar disadari. Tapi dosa hati ini yang sangat sulit. Nah, mohon penjelasan bagaimana untuk memahami dosa hati. Terima kasih, Buya. Oke. Ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Anda jangan beranggapan bahwa dosa melacur mudah disadari. Dosa membunuh mudah disadari. Saya ingin mengatakan terlalu banyak orang yang melakukan dosa, boro-boro menyadari dosa, malah bangga dengan dosa-dosanya. Ya. Apa orang mencuri itu merasa berdosa? Mungkin saya dari perilakunya, mungkin maling itu masih merasa berdosa ketika hasil curiannya disimpan dan dia makannya dikit-dikit. Betul? Harta akhirnya disimpan, disembunyikan, dan dia menggunakannya sedikit-sedikit, ada yang tahu. Karena dia masih merasa berdosa. Tapi kalau hasil curian itu dibikin rumah mewah di tengah-tengah perkampungan yang kumuh seharga 30 miliar, dipamerkan hasil curiannya, apakah dia merasa berdosa? Terlalu banyak sekarang begitu. Betul nggak? Hasil curian dipamerkan. Pakai mobil Lamborghini keliling kota Jakarta ke Bandung, Surabaya, memamerkan. Apakah dia itu merasa berdosa atau merasa bangga dengan dosa-dosanya? Kalau orang sudah bangga dengan dosa-dosanya, itu dia sudah bersekongkol dengan setan. Sudah bersarikat. Nah, kalau sudah itu akan meningkat lagi secara akselerasinya sampai terjadilah persekutuan dengan setan. Nanti dia menjadi agen resminya setan untuk melancarkan godaan kepada manusia untuk bersama-sama melakukan dosa-dosa. Dan itu sudah menjadi setan. Namanya setan bentuknya manusia, raine manusia, jidoknya setan. Ini setan, ini manusia menyatu. Kalau dilihat dari sisi ini namanya setan manusia, dari sisi yang lain manusia setan. Itu namanya sayatinul insi wal jinni. Jadi ada manusia yang sudah jadi setan, ada juga jin yang sudah jadi setan sama. Nah, kalau manusia berbuat setan, maka efektivitas kerjanya menggoda manusia lebih hebat daripada setan jin. Karena setan yang bermanusia bisa memaksa, bisa membunuh, bisa memenjarakan, dan bisa memurtadkan jutaan orang. Jadi kita jangan takut sama setan jin ya. Kita masih ngeri juga melihat setan-setan manusia itu. Setan berbentuk manusia di malam hari datang dengan baju transparan menggoda saya. Berbeda dengan setan berbisik di telinga saya. Saya bisa katakan, Tan, gue nggak punya duit. Betul nggak? Selesai. Tapi kalau berbentuk setannya berbentuk perempuan cantik itu, bukan hanya berbisik, tapi dia bisa menarik tangan saya secara fisik. Betul nggak? Dan buah dadanya bisa disenggolkan ke badan saya. Kalau setan jin mah nggak punya buah dada.
Iya. Kalau setan mengajak berjudi, selesai dengan alasan saya nggak punya duit. Tapi kalau yang datang setan manusia, dia katakan gue traktir dah, dibayarin dulu. Iya. Bahkan dikasihkan mobilnya, nih mobilnya, tunggu di Las Vegas. Ya, seperti itu. Jadi itulah sudah menjadi setan manusia, dan manusia setan itu ada di sekitar kita, di setiap zaman dan di setiap tempat, di mana saja banyak setan-setan manusia yang gentayangan di tengah-tengah kita ini. Jangan dikira itu orang saja, bisa saja saudara kita sendiri, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa anak kita, bisa istri kita. Ya kan begitu. Dan juga bisa kita sendiri menjadi setan. Coba aja Anda periksa ke seorang psikiater. Dok, sakit apa Anda? Tolong periksa, saya ini setan bukan, gitu. Berarti seorang psikiater bisa menganalisa, ya, diagnosanya mendetail gitu. Iya, nanti iya betul. Ya apalagi dokter saya juga bisa paham mana manusia sudah jadi setan tuh. Iya. Ketika orang itu sudah tidak merasa berdosa dengan kejahatannya, itu sudah indikasi awal jangan-jangan dia manusia setan. Itu. Jadi kembali pertanyaan tadi, tidak selalu dosa fisik mudah disadari, tergantung kitanya. Sebab kita akan sadar ketika itu baru awal sekali dua kali kita lakukan. Kalau sudah berulang kali, sensitivitas itu akan hilang dan kita sudah tidak lagi merasa berdosa, sudah doyan. Betul nggak? Iya. Tetapi dosa hati itu dari awal memang tidak disadari karena kebodohan kita, karena kurang ngaji, kurang bergaul, kan gitu. Makanya kalau kamu pengen belajar benar, pengen sensitif hatinya, ya harus banyak sering berkumpul, sering bertemu dengan orang-orang yang sudah kenal Allah. Ya, sering menghadiri majelis taklim, sering banyak bangun tengah malam, sering banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan plus latihan yang terus menerus banyak berbuat baik kepada sesama, karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan membimbing hati kita menjadi baik. Ya, seperti itu. Ya, imbalan dari Allah. Kebaikan itu akan bawa orang pengen bagaimana caranya hati saya baik. Ya, kamu harus banyak berbuat baik dong. Bagaimana hatimu akan baik kamu tidak pernah berbuat baik kepada siapapun. Ya. Karena dengan ketika Anda merasa terharu melihat orang yang menderita, Anda bisa menangis, ada orang sakit yang nggak bisa beli obat, Anda nggak bisa tidur karena tadi siang ada anak pengen sekolah nggak ada biayanya, ya kan begitu. Kalau Anda tidak terluka hatimu, ada anak cerdas yang tidak bisa sekolah dan Anda bisa tidur nyenyak, Anda bukan manusia sebetulnya. Itu aja, ya.